Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia, Kau layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sebab Engkau Allah yang setia. Bahkan saat kami tak setia, Kau tetap setia. Glory. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Aku kan menyembahmu, sebab kau besar. Ajaib kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap hari ini kita dipenuhi dengan sukacita dengan damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa yang gigih, doa yang tidak jemu-jemu. Praying with persistence. Di mana kita akan belajar bersama-sama tentang berdoa yang tidak jemu-jemu, yang gigih, sehingga Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat anugerah kasih, kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan sertai urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami pelajari boleh mengubahkan paradigma pola pikir kami. Kami diubahkan dan mengerti tentang berdoa dengan gigih, dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar pernyataan Roh Kudus menjamah melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara-saudara, sering kita mendengar dan mengerti apa itu berdoa. Tetapi melihat keadaan sekarang ini yang tidak nyaman, itu membuat kita semakin giat berdoa. Tetapi ada hal yang kontradiktif. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini yang semuanya serba suka, tidak ada kepastian, membuat kita cemas, ragu, khawatir, membuat kita malah tidak berdoa. Atau kita berdoa asal-asalan. Karena apa? Karena kita kelelahan, rasa jemu, rasa yang sudah, Tuhan aku berdoa kok tidak aku melihat jawaban dari apa yang aku doakan. Dan bahkan kita berpikir seakan-akan Tuhan itu tidak mampu untuk menjawab seruan doa setiap kita. Itu banyak kejadian dalam kehidupan, dalam Alkitab pun ada contoh-contoh yang menarik seperti Hagar misalnya dalam kitab Kejadian. Ketika Hagar itu membawa Ismail setelah diusir dari Sarah, dia membawanya lewat ke padang gurun di sana, dia kehabisan air di kirbatnya, di kendinya. Kemudian dia dengan putus asa melemparkan Ismail di sana. Seakan-akan tidak ada pengharapan hidup lagi di sana. Nah, itu membuat dia cemas, khawatir yang berkelebihan sehingga dia tidak melihat kalau di sana ada sumur yang sudah disediakan, yang sudah ada sebelumnya, bukan ketika permasalahan datang terus sumur itu ada, tetapi sumur itu sebenarnya sudah ada. Tetapi karena khawatir, karena cemas, karena permasalahan, Hagar terfokus kepada permasalahan masa depan yang tidak pasti, membuat dia tidak bisa melihat sumur yang ada. Atau misalnya permasalahan yang lain. Dalam Alkitab juga diceritakan bagaimana Yakub yang di sana dikatakan sudah bertemu dengan Tuhan sebanyak 2 kali. Bahkan dia melihat dalam mimpinya tentang janji-janji Tuhan. Tapi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, bagaimana istrinya Rahel meninggal, bagaimana Ruben menaiki tempat pertidurannya, dikatakan di sana. Belum lagi masalah-masalah kelaparan, itu membuat dia lupa akan janji Tuhan. Dan bahkan dikatakan di sana, dia tidak melakukan komunikasi yang intensif dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Sebenarnya keadaan sukar itu harusnya kita sebagai orang percaya itu membawa kita semakin intensif dalam doa kita. Tetapi mungkin kita juga ada yang berpikir sekarang, kita tidak perlu berdoa, kan ada yang sudah mendoakan. Ada yang sudah mendoakan. Saya berbicara dalam hal ini itu bukan hal yang salah kalau kita didoakan. Itu seperti seorang yang disuapi makannya. Misalnya begini, ada seorang anak kecil. Anak kecil itu waktu makan, waktu masih baby tentu saja perlu disuapin. Atau ada juga orang yang dewasa yang disuapin. Yang bagaimana orang dewasa yang disuapin? Ketika dia sedang sakit.
tidak bisa makan sendiri. Nah, dia akan disuapin. Tidak salah dengan disuapin, tetapi ketika dia sakit. Tetapi kalau kita jemaat yang normal, jemaat yang dewasa, seharusnya kita terus melakukan doa sendiri. Nah, selain itu juga kita ada pertemuan-pertemuan doa yang sering kita adakan. Kita bisa dalam kehidupan doa itu hadir dalam doa diper, doa malam kita. Di sana kita bisa memohon, berdoa bersama-sama, minta didoakan di sana. Juga dalam doa pagi kita yang setiap Sabtu kita adakan jam 6 pagi. Kita bisa bergabung di sana-sana, kita bisa memuji, menyembah dan berdoa bersama-sama. Dari hal yang seperti tadi, kita lihat, kita bisa belajar bagaimana fungsi dan pentingnya doa. Ternyata doa itu adalah hal yang berguna. Kenapa berguna? Karena doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah hal yang berguna. Tuhan tidak pernah iseng, sehingga dia mengajar buat setiap kita untuk berdoa. Yang kemudian berdoa juga mendatangkan mujizat. Banyak hal-hal permasalahan dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa selesaikan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi hanya dapat diselesaikan dengan doa. Kemudian doa itu juga sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dalam doa itu ada relasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita, mendengar isi hati Tuhan. Jadi berdoa adalah hal yang menyenangkan. Dan di sini adalah hal yang berbahaya kalau jemaat Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak berdoa. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa mendengar apa isi hati Tuhan. Dia akan berjalan dengan maunya sendiri, bahkan cenderung menjadi troublemaker. Jadi berdoa itu hal yang penting, hal yang berguna. Kemudian penting kenapa? Karena dengan berdoa itu menambah kemajuan iman kita. Kita melihat bagaimana hal-hal itu terjawab. Ada kemajuan iman di sana. Dan yang penting kenapa? Berdoa itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah melihat semuanya itu, mengerti tentang semuanya itu, jadi alangkah ironisnya kalau kita mengambil keputusan untuk tidak berdoa lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa berdoa itu sangat berguna. Berdoa itu sangat menyenangkan. Berdoa itu sangat penting. Itu seperti satu cerita yang diceritakan, mungkin kita pernah mendengar cerita ini, tetapi saya akan menegaskannya sekali lagi tentang cerita ini. Cerita orang gila. Orang gila yang naik mobil dengan sopirnya. Pada satu ketika rumah sakit jiwa itu mengadakan satu rekreasi. Dia membawa beberapa orang gila dalam sebuah bus mobilnya. Kemudian sopir itu berjalan, tetapi di tengah perjalanan mereka menuju pantai itu bannya bocor, kempes. Akhirnya apa? Sang sopir turun, dia ganti ban yang kempes dengan ban serapnya. Tetapi karena hatinya lagi tidak senang, tidak damai sejahtera, ia buka bautnya. Dia buka bautnya, kemudian dia taruh, dia tendang bannya. Ternyata baut itu gelinding, jatuh dan di dekatnya itu ada parit, tenggelam. Keempat bautnya yang dia buka itu tenggelam. Akhirnya dia kebingungan, gimana caranya ini? Sekarang mobilnya ini sudah kekurangan baut, nggak bisa, ban tidak bisa dipasang. Tiba-tiba ada seorang pasien yang gila itu turun mendekati. Bang, kenapa bang? Kelihatan muka abang kok cemas banget loh. Oh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Lah, kenapa lah bang? Abang biasanya tidak seperti itu. Tapi ini kelihatan cemas banget. Akhirnya dia ceritakan. Aduh, tadi saya lagi kesel, saya tendang bannya. Di atas ban itu ada baut roda. Dan keempat-empatnya jatuh, tenggelam dalam parit ini. Dan paritnya itu susah untuk carinya. Gimana ya kira-kira? Jadi saya bingung gimana caranya. Kita susah untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi orang gila ini, dia bilang, bang, kan bisa diatasin. Kan itu ada 4 baut yang lain kan, yang nempel ada roda yang lain. Coba abang buka saja dah. Buka satu-satu, ambil baut satu-satu, dan pasang ban yang ada. Si sopir berpikir, ya benar juga ya. Dibuka. Nanti kalau abang sudah sampai ke bengkel yang dekat, kan kita bisa benerin di sana. Oh, akhirnya dia laksanakan. Dia bilang, loh kamu itu pinter loh. Dia bilang sama orang gila ini, kamu pinter loh. Tapi kenapa kamu gila? Orang gila ini bilang, saya kan cuman gila, sakit jiwa. Tetapi saya tidak bego seperti engkau. Gitu. Hal ini mungkin lucu.
Tapi inilah keadaan kita. Kita sering berpikir kita sudah diajarkan tentang doa. Kita sudah mengerti tentang bergunanya doa, pentingnya doa, dan bagaimana menyenangkan doa. Tetapi kita tidak menggunakannya sebagai sarana, sebagai senjata. Untuk apa? Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Allah yang memiliki segalanya, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kedaulatan untuk melakukan segala sesuatu, yang pertolongannya tidak pernah terlambat buat setiap kita. Oleh karena itu, dalam bulan ini, 1 bulan, kita akan belajar tentang doa. Doa yang bagaimana? Doa yang efektif. Yaitu doa yang mengubah kehidupan. Bagaimana doa itu menjadi sarana membuat kita menjadi orang-orang yang tekun berdoa. Kita akan belajar tentang doa yang efektif. Life-changing prayer. Doa yang mengubah kehidupan dalam bulan ini. Kalau kita lihat, dalam doa, itu satu pengharapan yang terbesar kita dalam berdoa adalah doa kita yang dikabulkan. Tetapi ada juga ternyata doa yang salah. Doa yang salah seperti apa sih? Seperti yang Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 katakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ternyata ada doa yang salah. Doa yang salah, kalau kita belajar dari ayat ini, ternyata doa yang salah bukan dari perkataan yang diucapkan, tetapi dari motivasi yang tidak benar. Itu doa yang salah. Tetapi kita tidak membahas tentang doa yang salah pagi ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang doa yang efektif. Bagaimana hidup kita diubahkan karena doa. Minggu lalu kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus tentang berdoa dengan iman, yaitu bagaimana kita percaya bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan Tuhan berdaulat menjawab doa sesuai kehendaknya. Yaitu praying in faith. Berdoa dengan iman. Tetapi saat sekarang itu kita bukan membahas itu lagi. Tetapi kita masuk kepada poin yang kedua. Yaitu praying with persistence. Berdoa dengan gigih. Saya ulangi lagi. Kita belajar pagi ini tentang praying with persistence, berdoa dengan gigih. Ada kesaksian yang menarik dari pendeta yang terkenal di Korea Selatan, pendeta Yong Ki-jo. Tentu kita pernah mendengar siapa beliau, yaitu beliau adalah pendiri gereja Injil Penuh Yoido di Korea Selatan. Waktu itu tahun 2007 itu jemaatnya sudah 800.000 lebih. Itu membuat gereja-gereja dari seluruh dunia melihat pertumbuhan itu, membuat mereka ingin mengerti apa yang dikerjakan Yong Ki-jo untuk gerejanya sehingga gereja ini bertumbuh demikian pesatnya. Banyak hamba-hamba Tuhan ke sana dan termasuk hamba Tuhan dari gereja. Kita pernah ke sana, Pak Agus, Pak Nahor pernah ke sana. Mereka belajar apa yang mereka kerjakan di sana. Ketika wawancara terjadi, mereka bertanya, Pak Yongki, apa saja sih yang dikerjakan supaya gereja itu bisa bertumbuh secara maksimal, sehat, dan kuat? Ada 3 poin katanya. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berdoa. Jadi berdoa, dan berdoa dengan gigih itu adalah suatu cara bagaimana satu kemajuan, satu pencapaian bisa terjadi. Ayat perenungan kita pagi ini akan diambil dari Lukas 18 ayat pertama sampai ke 8. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini dibuat suatu perumpamaan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku.
Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Dari bacaan di atas, kita bisa belajar 4 hal yang penting tentang berdoa dengan gigih. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Poin yang pertama, ternyata berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah sikap yang memaksa. Saya ulangi, berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah sikap yang memaksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita. Tetapi sebagai bukti kesabaran kita bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita tepat pada waktunya. Hal yang luar biasa bukan? Ternyata berdoa dengan gigih, dengan tidak jemu-jemu itu bukan sebagai bukti kita memaksa Tuhan. Tetapi ini adalah sebagai bukti kesabaran kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kita lihat ayat yang pertama mengatakan, Tuhan menegaskan. Sekali lagi, Tuhan menegaskan. Ternyata Tuhan yang mengajar kita untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menegaskan bahwa mereka ternyata kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memaksa itu dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu satu konotasi yang berbeda. Satu pengertian yang berbeda. Saya lihat bagaimana berdoa dengan jemu-jemu itu seperti perumpamaan. Kita pernah memiliki satu pergumulan dalam kehidupan kita ketika kita membawa anak kita berjalan. Tiba-tiba anak kita minta sesuatu untuk dibelikan. Tetapi hal itu tidak boleh karena apa? Dia mengingini es krim. Waktu itu dia batuk dan pilek. Dia merengek. Ayo ma, belikan dong. Ayo ma, beli dong ma. Jangan, kamu lagi pilek, nanti mama belikan kalau kamu sudah sembuh. Jangan ma, aku mau sekarang ma. Aku mau sekarang. Nah inilah, kita lihat bagaimana seorang anak memaksa kepada ibunya untuk minta es krim sementara saat dan waktunya tidak tepat. Ma, aku pingin sekarang ma. Jangan. Sekarang ma. Kamu ini udah dibilangi jangan, gak mau ngerti. Nah kamu sudah minum sana biar makin pilek. Nah itu sifat yang memaksa. Tetapi berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bukan seperti itu. Berdoa dengan jemu-jemu itu menyerahkan waktu jawaban itu kepada Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu saya pernah mengalaminya. Waktu itu ketika saya waktu sudah mulai bertobat, intim dengan Tuhan, ngerti kebenaran firman Tuhan, saya rindu melihat orang tua diselamatkan. Kami, suami istri, anak-anak, jemput orang tua. Ke sana kami jemput orang tua, kemudian mama mau ikut, papa belum bertobat waktu itu. Kemudian kami pulangnya agak larut, kemudian minggu depan kami jemput lagi. Pada satu ketika papa bilang gini, kamu tidak usah jemput-jemput lagi. Kami lebih taat kepada nenek moyang, kepada orang tua. Gitu. Tuhan kan semuanya itu sama saja. Tidak perlu harus ke gereja. Kita bisa berdoa dengan Tuhan dengan cara kita sendiri. Karena ketidakmengertian seperti itu. Tidak usah jemput-jemput lagi. Akhirnya kami pulang. Di rumah kami berdoa. Supaya papa bisa terima Tuhan Yesus. Pada satu ketika papa sakit. Kemudian harus dirawat. Di rumah sakit opname. Kemudian ada hamba Tuhan di sana yang melayani. Karena sudah beberapa waktu, akhirnya papa itu boring di rumah sakit. Dia bilang, aku mau pulang, tapi dokter tidak izinkan. Gitu.
Kemudian dia konsultasi ke dokter, kami konsultasi, dokter bilang belum boleh pulang, waktunya belum tiba saatnya untuk pulang, harus masih dirawat di rumah sakit. Dan ketika ada hamba Tuhan itu datang ke sana melayani, kemudian Papa ini ditantang. Bagaimana kalau saya berdoa untuk Bapak dan kalau misalnya Tuhan izinkan Bapak besok pulang, maukah Bapak terima Tuhan Yesus? Oh, Papa bilang, saya mau. Kalau saya boleh pulang, saya akan terima Tuhan Yesus. Kemudian didoakan di sana sama hamba Tuhan itu. Dan hal yang luar biasa itu ketika apa? Ketika besok, ketika Papa izin kepada dokter, dok sudah boleh pulang, ternyata Papa sudah pulih dan boleh pulang. Dan itu mengubahkan paradigmanya tentang Tuhan. Dia bersyukur dan dia minta dibaptis. Dia mau terima Tuhan Yesus. Nah, itulah dampak dari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan akan menjawab tepat dengan caranya yang ajaib pada saatnya. Kemudian berdoa dengan tidak jemu-jemu, poin yang kedua, bukanlah karena kita tidak beriman, tetapi justru sebaliknya adalah bukti iman percaya kita bahwa kalau kita berdoa dengan sikap hati yang benar, Tuhan menjawab seruan doa kita. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga, apa kata janda itu. Dikatakan di sana, belalah hakku, kata janda ini. Belalah hakku. Ayat yang ketiga katakan, saya ulangi baca. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kita lihat di sini. Janda ini tidak meminta sesuatu yang lebih. Tetapi yang menjadi haknya saja yang dia minta. Itulah yang membuat dia untuk berdoa, memohon sungguh-sungguh sehingga doanya dikabulkan. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bukan sebagai tanda kita tidak beriman. Tetapi kita percaya bahwa dengan sikap hati yang benar, itu Tuhan pasti menjawab seruan doa kita. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama itu berdoa dengan tidak jemu-jemu bukan memaksa Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah karena tidak beriman, tetapi justru sebaliknya adalah bukti iman percaya kita. Kemudian poin yang ketiga, berdoa tak jemu-jemu adalah perlambang kerendahan hati bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita lihat ayat ketiga sampai kelima. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kalau kita lihat ini, bagaimana perumpamaan ini Tuhan Yesus buat sedemikian rupanya, dia mengambil contoh seorang janda. Seorang janda adalah suatu perlambang orang yang disingkirkan, orang yang tidak memiliki hak, orang yang terbuang secara sosial, orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak mampu apa-apa lagi. Jadi janda ini hanya menyerahkan pengharapannya saja kepada Tuhan. Pengharapannya kepada Tuhan, dia percaya gitu loh, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik. Demikian juga buat kita gereja Tuhan. Kalau kita memiliki sikap seperti seorang janda ini, kita yang salah, kita yang penuh dosa, minta ampun di hadapan Tuhan dan berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Kenapa diambil contoh seorang janda? Kita pernah dengar cerita bagaimana janda di Sarfat, bagaimana persembahan seorang janda miskin tidak memiliki pengharapan apa-apa. Pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Kemudian poin yang keempat. Tuhan mengabulkan doa orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita lihat dari ayat 6 sampai ke 8, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Jadi saudara-saudara, kalau saja hakim yang lalim, dikatakan di sana, yang tidak menghormati orang, yang tidak takut akan Tuhan, karena janda ini terus berseru kepadanya, minta tolong untuk membela haknya, itu mengabulkannya. Apalagi Tuhan kita. Dia Bapa yang baik. Dia yang tidak pernah memberikan ular dan kalajengking waktu kita minta roti dan telur. Dia pasti mengabulkan doa kita yang terus berseru siang dan malam. Yang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang hancur merendahkan diri di hadapannya. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, dari hal keempat tadi. Yang pertama, bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah sikap yang memaksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita. Tetapi sebagai bukti kesabaran kita bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah karena kita tidak percaya dan tidak beriman. Tetapi justru sebaliknya adalah bukti iman percaya kita. Bahwa kalau kita berdoa dengan sikap hati yang benar, Tuhan pasti menjawab seruan doa kita. Yang ketiga, berdoa tak jemu-jemu adalah perlambang kerendahan hati. Bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan percaya, poin yang keempat, Tuhan mengabulkan doa orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oleh karena itu, teruslah berdoa. Berdoa dengan gigih. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Prayer until something happen. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mungkin keadaan kita sekarang sudah ada yang lelah berdoa. Bahkan tidak berdoa lagi, sudah malas berdoa. Berdoa asal-asalan. Tetapi firman Tuhan katakan pagi ini. Bahwa kita harus berdoa dengan gigih. Dengan tidak jemu-jemu. Kita yang tertantang pagi ini. Untuk berdoa sungguh-sungguh. Mari kita arahkan tangan kita. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu. Kau Bapa yang baik. Engkau Allah yang mengajar kami untuk kami sungguh-sungguh berdoa. Kami mengerti betapa penting dan bergunanya doa. Kami tahu Tuhan doa akan membawa mujizat. Doa akan membawa terobosan. Doa menjadi kunci untuk membuka setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat tangan hamba-hambamu, anak-anakmu, Tuhan yang rindu untuk berdoa kepadamu dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, Engkau curahkan Tuhan hati yang haus, rindu dan lapar akan Tuhan. Biar mereka boleh berdoa sungguh-sungguh. Mereka dibangkitkan roh doa mereka untuk mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus jamah lawat anak-anakmu. Roh Kudus jamah mereka biar mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit akan terbuka, berkat akan dicurahkan. Segala permasalahan Tuhan tolong, Engkau berdaulat yang melepaskan mereka dari setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah kasih setiamu. Terpuji namamu Allah yang berdaulat, yang menjawab doa setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar, maupun dengan scan QRIS menggunakan aplikasi e-wallet. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu ini Tuhan akan menuntun kami kepada kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah kami memberikan persembahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.